Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik menurut para ahli. Seperti yang telah kita ketahui bersama, konflik merupakan percekcokan, pertentangan atau perselisihan. Nah, bagaimana pandangan para ahli tentang konflik? Yang pertama, menurut Stephen P. Robbins, konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian dan kepentingan pihak pertama. Yang kedua, menurut Turjana, mendefinisikan konflik sebagai akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Yang ketiga, menurut Kilman dan Thomas, konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Yang keempat, menurut Wood, Wallace, Zivens, dan teman-temannya, konflik dalam ruang lingkup organisasi adalah suatu situasi di mana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, menurut Stoner, konflik organisasi adalah mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. Dan yang keenam adalah menurut Daniel Webster, mendefinisikan konflik sebagai persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain dan keadaan atau perilaku yang bertentangan. Itulah pendapat para ahli mengenai konflik. Setelah kita mengetahui definisi atau pengertian konflik menurut para ahli, selanjutnya adalah penyebab konflik. Konflik bersifat universal, itu terjadi di semua waktu dan tempat. Tidak pernah ada masyarakat dimanapun berbagai individu atau kelompok tidak terlibat konflik. Menurut Matius, berkurangnya pasokan sarana penghidupan merupakan penyebab konflik. Menurut Darwin, prinsip perjuangan untuk eksistensi dan bertahan hidup adalah penyebab utama konflik. Menurut Freud dan beberapa psikolog lain, naluri bawaan untuk agresi dalam diri manusia adalah penyebab utama konflik. Jadi berbagai penyebab telah disebutkan yang mengarah pada konflik. Ini muncul terutama dari benturan kepentingan dalam kelompok dan masyarakat dan antara kelompok dan masyarakat. Konflik juga terjadi sebagai akibat perbedaan antara laju perubahan norma moral suatu masyarakat dan keinginan, harapan, ketidakpuasan, dan tuntutan. Namun moral bahwa anak-anak harus mematuhi orang tua merupakan mereka telah bertahan di negara kita sejak zaman dahulu. Tetapi sekarang generasi muda ingin berjalan dengan caranya sendiri. Akibatnya ada lebih banyak orang tua konflik pemuda daripada sebelumnya. Kadang-kadang norma moral begitu luas cakupannya sehingga pihak yang berkonflik seringkali dapat mengklaim norma serupa untuk membenarkan tuntutan mereka yang terpisah. Misalnya, karyawan akan membenarkan pemogokan mereka atas permohonan upah tinggi di era inflasi, sedangkan manajemen akan membenarkan pendiriannya untuk mengurangi mereka dengan mengedepankan alasan defisit di era persaingan.
Oke, terima kasih sebelumnya kepada pemateri pertama yang sudah menjelaskan. Saya, Ariski Fidinillah, selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang macam-macam dari konflik. Nah, macam-macam konflik yang akan saya jelaskan di sini itu ada 6 macam. Yang pertama, konflik interpersonal. Konflik interpersonal itu terjadi antara dua orang. Misalnya, dua orang balita yang memperebutkan sebuah mainan. Yang kedua yaitu konflik intrapersonal. Kalau interpersonal itu kan antara dua orang, kalau intrapersonal itu konflik yang biasanya timbul dalam pikiran kita atau tindakan kita. Jadi kayak pikiran sama tindakan kita tuh nggak sinkron gitu. Konflik intrapersonal ini biasanya nyangkut sama psikologis. Meskipun konflik intrapersonal itu bisa jadi sulit, namun penyelesaiannya akan menimbulkan kedewasaan terhadap diri kita sendiri. Kan ini kan sinkronisasi antara konflik pikiran kita dan tindakan kita. Nah, yang ketiga itu konflik antar kelompok. Kalau konflik antar kelompok udah jelas dong, konflik antara kelompok yang terkonsolidasi. Misalnya kayak lagi pemilu gitu tuh, kayak perang antara kampanye ini dengan mempertahankan pendapatnya masing-masing gitu. Yang keempat yaitu konflik antar kelas. Konflik antar kelas di sini bukan berarti kelas ini dan kelas itu berantem, bukan. Tapi konflik antar kelas pada tingkatan masyarakat yang berbeda. Contohnya kayak buruh pabrik dengan pendiri pabriknya karena buruh pabrik itu minta upah gaji naik gitu. Yang kelima yaitu konflik keras. Proses dasar yang dapat merusak sosial. Maksudnya adalah karena konflik keras banyak menjadi pemantik masalah sosial masa kini. Kayak kemarin itu kan sempat booming kan yang katanya kulit hitam dan kulit putih. Nah, itu kan akhirnya memecah belah gara-gara konflik keras tersebut. Yang terakhir yaitu konflik antar keluarga. Nah, kalau konflik antara keluarga ini biasanya terjadi karena faktor kecemburuan. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihya Khairuddin. Saya di sini akan membahas tentang tanpa konflik. Menurut ahli sosiologi yaitu Hernandez, tanpa konflik dibagi menjadi dua, yaitu tanpa konflik positif dan tanpa konflik negatif. Yang pertama kita bahas tentang tanpa konflik yang positif terlebih dahulu. Hernandez menyatakan bahwasanya satu, konflik dapat meningkatkan dan solidaritas anggota kelompok, itu dampak positifnya. Terus yang kedua, memunculkan isu-isu atau harapan-harapan yang terpendam yang dapat menjadikan perubahan sosial. Yang ketiga yaitu memperjelas norma dan tujuan kelompok. Yang keempat, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Itu yang positif dampak dari konfliknya ya. Terus selanjutnya yaitu dampak negatif dari konflik. Yang pertama yaitu letaknya persatuan kelompok. Ya sudah jelas jika di dalam suatu organisasi atau kelompok apabila terjadi retakan ataupun berbeda visi dan misi, itu nanti akan membuat terhambatnya tujuan dari suatu organisasi atau kelompok tersebut ya. Terus yang kedua yaitu perubahan kepribadian individu
pertentangan di dalam kelompok atau antar kelompok dapat menyebabkan individu tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa. Terus yang ketiga yaitu dominasi pihak yang lebih kuat dan takluknya pihak yang lemah sehingga dapat menimbulkan kekuasaan yang otoriter atau monopoli. Poin yang terakhir yaitu yang keempat, banyaknya kerugian baik harta benda, jiwa, dan mental bangsa yang menjumus pada ketidakteraturan tatanan sosial. Yaitu beberapa dampak dari konflik, baik itu dari segi negatif dan segi positif ya, yang dikemukakan oleh seorang sosiologi yaitu Hernandez. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.